buatan sendiri sahabat. Sekali lagi saya tidak menggunakan alkohol, hanya menggunakan ini adalah air yang saya berikan irisan bawang putih, juga irisan lengkuas seperti ini. Selamat sore sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Sore ini seperti biasa di kebun banyak sekali kegiatan. Tidak semua bisa saya rekam, tidak semua bisa saya record, akan tetapi saya akan merekam yang kira-kira penting bagi sahabat. Untuk kesempatan kali ini, saya dan sahabat bisa lihat di belakang saya adalah melon golden yang kita update perkembangannya hampir setiap hari. Nah, sudah berbunga, akan tapi masih bunga-bunga jantan. Nah, di sini saya akan memulai yang namanya pemupukan lanjutan sahabat. Nah, bagi sahabat yang sering mengikuti perkembangan melon di YouTube, tentu saja banyak yang mengatakan bahwa melon golden ini adalah tanaman yang cukup sulit di bidang pemberian nutrisi seperti itu. Akan tetapi di Bali Organik TV, saya sering memberikan cara-cara yang kadang-kadang tidak masuk akal, seperti halnya media tanam yang hanya menggunakan sampah daun seperti ini. Akan tetapi pertumbuhannya sahabat bisa lihat seperti ini, cukup baik, dan munculnya bunga sudah muncul sejak beberapa hari terakhir seperti itu. Namun sayangnya ada beberapa hal yang saya terlambat lakukan sahabat. Misalkan pemangkasan cabang-cabang air yang seharusnya saya lakukan lebih awal, sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu. Karena pertumbuhan melon golden apabila dia mendapatkan nutrisi yang baik akan sangat cepat sahabat. Setelah 1-2 hari sudah sangat tinggi dan kita harus berkejaran dengan pertumbuhannya yang cepat seperti ini. Akan tetapi saya akan lakukan pemangkasan saat ini, dan sahabat bisa juga melihat bagaimana saya memupuk pemupukan lanjutan untuk di polybag seperti ini. Dan ini berguna tidak hanya untuk melon golden, akan tapi untuk tanaman yang lain, misalkan cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan pupuk yang sangat baik. Kalau ada poin dari 1 sampai 10, ini poinnya 9 seperti ini. Ini merupakan pupuk padat dari hasil kombinasi saya menggunakan pupuk kotoran hewan, juga pupuk kompos daun, dan sekam bakar yang dikomposisi dengan takaran yang tepat sehingga bisa membantu pertumbuhan tahap selanjutnya bagi tanaman kita yang akan berbuah seperti itu. Nah sahabat, seperti yang sahabat bisa lihat, ketika saya mengisi polybag, saya selalu menyisakan beberapa senti, tidak memenuhi media polybag ini, karena ini untuk pemupukan lanjutan seperti itu sahabat. Jadi untuk melon misalkan, nah ini sudah saatnya kita lakukan perampasan dari cabang-cabang air yang tidak perlu dan yang bisa mengambil nutrisi yang seharusnya bisa didapatkan untuk pembuahan nanti. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menyisakan 2-3 cabang paling bawah bila kita menginginkan buah yang baik, bentuknya sempurna, dan memiliki kualitas tingkat kemanisan yang baik pula. Nah, di sini biasanya saya akan memilih hanya 2 cabang saja sahabat, karena saya di sini selalu mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas seperti itu. Dengan memberikan hanya 2 cabang utama yang nanti akan tumbuh bunga dan bakal bunga, nah ini menyebabkan apabila nanti buah itu jadi, maka ukurannya akan baik dan bobotnya juga baik seperti itu sahabat. Nah misalkan seperti ini ada cabang yang paling bawah, ini pun sudah panjang, akan tetapi kita akan buang sahabat ya. Dan kemudian di atasnya juga ada 1 cabang. Nah saya akan mengambil cabang yang ini saja sahabat, karena langsung saja saya akan memotong cabang yang paling bawah ini. Beberapa memiliki pilihan berbeda-beda, setiap petani itu memiliki pilihan yang berbeda. Ada yang kita memang tujuannya untuk mencari kuantiti, akan tapi ada juga yang mencari kualitas. Sebenarnya terserah dan tergantung bagaimana kita menyikapi masing-masing. Jadi tidak harus mengikuti apa yang saya lakukan, terutama untuk mengeliminasi cabang-cabang melon golden seperti ini. Bebas, tergantung selera masing-masing petani. Nah, tapi yang pasti untuk memotongnya sahabat bisa menggunakan gunting atau cutter seperti ini. Nah, dan jangan lupa untuk disterilisasi menggunakan fungisida cair semprot seperti itu. Nah, saya sendiri menggunakan fungisida cair semprot buatan sendiri sahabat. Sekali lagi saya tidak menggunakan alkohol, hanya menggunakan
Ini adalah air yang saya berikan irisan bawang putih, juga irisan lengkuas seperti itu. Sehingga ini merupakan fungisida yang sudah bertahun-tahun saya gunakan untuk mensterilisasi alat ini, sahabat. Oke, langsung saja saya praktekkan. Kita semprot saja di bagian mata pisau seperti ini. Nah, bagi saya dengan disemprot dengan cairan ini, setidaknya kita sudah berusaha untuk melindungi tanaman kita dari kemungkinan terserang fungi atau patogen-patogen yang tidak baik seperti itu, sahabat. Langsung saja saya potong, sahabat ya. Saya potong dengan jarak sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Seperti ini, sahabat ya. Jadi ini cabang air ini bisa dibuang, sahabat ya. Sebenarnya ini terlambat, sahabat. Jadi seharusnya saya melakukan ini 4 hari yang lalu. Akan tapi karena banyak sekali kesibukan di kebun, sehingga melon golden ini kurang begitu mendapatkan perhatian seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengikat cabang utama yang kedua ini. Ini kita bisa ikat dengan tali agar nanti pertumbuhannya itu secara vertikal seperti itu. Jadi jangan biarkan ini panjang dan kemudian turun ke bawah polybag dan tumbuh secara horizontal, itu tidak baik. Kita harus gantung dengan bantuan tali yang kita ikatkan ke atas seperti itu, sahabat. Nah, kemudian sekarang kita maju ke pemupukan lanjutan. Nah, pemupukan lanjutan ini pun agak terlambat saya berikan, akan tapi tidak apa-apa karena nutrisi di dalam ini masih sangat baik, sahabat, masih bisa mensuplai makanan. Nah, kita lakukan pemupukan lanjutan itu dengan menggunakan media seperti ini, sahabat. Media pupuk seperti ini. Nah, ini adalah campuran dari 50% saya gunakan adalah pupuk kotoran hewan. Kemudian 30% adalah dari pupuk kompos daun kering. Kemudian 20%-nya adalah arang sekam seperti itu, sahabat. Juga bisa menggunakan tepung arang dari arang kayu, sahabat, ini bisa digunakan. Nah, inilah yang saya gunakan sebagai pemupukan lanjutan, sahabat, untuk di bagian atas dari sisa polybag yang belum terisi penuh seperti itu. Nah, kita bisa berikan seperti ini saja. Kita taburkan sekeliling dari atas polybag ini. Apakah komposnya perlu kompos yang sudah hancur sekali? Untuk kompos kotoran hewan, ya, kita memerlukan kompos kotoran hewan yang kita yakin sudah sangat matang, sahabat. Akan tetapi untuk pupuk kompos dari daun kering tidak harus sampai sangat hancur. Cukup ketika kompos itu sudah menghitam, itu sudah kita bisa berikan, sahabat. Nah, kita berikan tapi jangan sampai penuh, sahabat ya, karena kita akan masih memberikan juga pemupukan tingkat lanjutan lagi, sahabat. Jadi jangan juga sampai penuh banget. Sisakan sedikit saja ruang agar kita bisa memberikan pupuk lanjutan yang kedua seperti itu, sahabat. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat betapa hitamnya pupuk kombinasi yang saya berikan tadi, karena memang di sini kompos daun sudah menghitam, kompos kotoran hewan dalam hal ini saya menggunakan kohe sapi juga sudah menghitam, ditambah lagi adanya arang sekam sehingga pupuk itu menjadi sangat hitam seperti ini. Inilah ciri sahabat bisa memberikan pupuk secara aman kepada tanaman yang sedang berbuah, karena pupuk susulan ini merupakan pupuk yang cocok kita gunakan pada saat tanaman sudah mulai akan berbuah atau memasuki fase generatif seperti itu, sahabat. Kemudian bagaimana mengenai pemberian pupuk cair, Pak? Nah, pupuk cair saya biasa gunakan ini adalah seperti yang sudah ulas saya kemarin. Pupuk dari berbasis susu saya semprotkan setiap 4 hari atau paling lambat 1 minggu sekali. Kemudian juga pupuk dari sereh itu juga saya semprotkan. Kemudian untuk POC yang saya kocorkan itu adalah POC dari air beras seperti itu, air cucian beras. Kemudian juga POC dari air kelapa itu bisa kita kocorkan, sahabat, seperti itu. Nah, kemudian setelah pemberian dari pupuk padat ini, sebenarnya 2 hari lagi sudah bisa kita berikan pemberian pupuk organik cair secara kocor seperti itu. Nah, ini yang saya inginkan sahabat mengerti metodologi untuk memupuk secara organik sehingga tidak terjadi overdosis pupuk seperti itu. Karena pupuk organik juga bisa mengalami yang namanya overdosis seperti itu, sahabat. Luar biasa cepat pertumbuhan dari jagung yang saya tanam karena menggunakan NPK organik
Ketika saya menanam ini, kalau nggak salah juga direcord sahabat, direkam. Jadi videonya ada di koleksi video saya YouTube. Jadi NPK organik itu nyata sahabat, bukan hayalan seperti itu. NPK organik emang sangat baik, terutama untuk ketika kita menanam jagung. Jadi sahabat silahkan tengok video mengenai NPK organik di koleksi video saya sahabat. Nah ini semangka saya belum saya petik. Kita akan tunggu berapa bobotnya ketika kita panen nanti untuk satu buah semangka ini. Tanaman buncis, tanaman buncisnya gemuk-gemuk tapi pendek sahabat ya. Memang jenis buncisnya seperti ini. Nah ini buncis pun berkata bahwa jangan salah, pupuk organik tidak usah kita cari jauh-jauh. Pupuk organik ada di sekitar saya, kata si buncis. Begitulah sahabat. Jadi seperti itulah kita menyikapi sebenarnya cara kita berkebun secara murah. Sebenarnya pupuk, pestisida, semua itu sebenarnya sudah ada di samping kita. Bahkan dari hal-hal yang kita tidak sangka-sangka. Nah, buncis ini sudah saya panen berkali-kali dan memberikan sayuran bagi kami, memberikan nutrisi bagi keluarga kami. Terima kasih. Ini buncis sudah masuki fase-fase menua dan akhirnya akan mati seperti itu. Ini adalah salah satu bukti bahwa bertanam secara organik dapat membuat tanaman kita panjang umur. Cabai ini berusia sekitar 3 tahun, sudah dipangkas peremajaan selama 3 kali. Nah yang terakhir saya record di video saya ketika saya menanam bawang merah itu sahabat. Jadi di sana saya kasih tahu bagaimana cara untuk meremajakan cabai yang sudah berusia lebih dari setahun seperti itu. Dan ini usianya sudah lebih dari 2 tahun dan saya kira sudah 3 tahunan sahabat. Nah kemudian apa yang terjadi setelah kita pangkas? Alih-alih untuk tumbuh daun saja tidak, tapi sudah langsung tumbuh bakal buah seperti ini sahabat. Bakal buah sudah muncul lagi seperti itu sahabat. Jadi benar-benar ini merupakan satu rezeki bagi saya. Bagaimana tidak ketika saya memangkas cabai usia 3 tahun, tidak hanya subur kembali daunnya, akan tetapi langsung diberikan hadiah berupa buah cabai seperti itu. Bukankah ini membuktikan bahwa bertanam secara organik itu sangat murah dan menguntungkan? Mari kita berpikir ulang untuk merenungkannya sahabat. Oke sahabat, cukup sampai di sini videonya karena saya harus bantu istri saya. Kami sedang mengolah kebun lagi, mengolah tanah lagi. Ini adalah metode no-dig ya, no-dig. Jadi kami memang menggunakan metode no-dig selama ini untuk berkebun seperti itu. Dan terbukti efektif selama bertahun-tahun kami menggunakan metode no-dig, selain juga menggunakan metode polybag seperti itu. Oke sahabat, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk menanamlah setiap hari seperti kami, agar kita juga bisa panen setiap hari. Sampai jumpa.